Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Nesa Vita Almira Haq dengan NIM A11-2023-15188. Di sini saya akan mempresentasikan proses analisis data sekaligus pembuatan model prediksi harga mobil menggunakan metode regresi linear. Dataset yang saya gunakan berasal dari UCI Machine Learning Repository, yaitu Automobile Dataset yang memuat berbagai informasi seperti harga kendaraan, dimensi mobil, dan lain-lain. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengambil dataset dari URL resmi UCL, di mana dataset ini berisi berbagai kolom yang menjelaskan karakteristik mobil. Kemudian, agar proses analisis lebih mudah, saya memberi nama pada setiap kolom sesuai dengan isiannya. Selanjutnya, saya menemukan bahwa beberapa nilai dalam dataset ditandai dengan tanda tanya. Tanda tanya ini menandakan adanya data yang hilang. Maka dari itu, saya mengganti semua tanda tanya dengan nilai NaN atau not a number dengan tujuan agar bisa diproses lebih lanjut. Setelah itu, saya cek jumlah data kosong pada setiap kolom untuk mengetahui kolom mana saja yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Setelah membersihkan nilai kosong, langkah berikutnya adalah menghapus data duplikat. Hal ini penting agar tidak terjadi bias akibat data yang berulang. Selain itu, saya juga menghapus kolom yang hanya memiliki satu nilai unik, karena kolom seperti ini tidak memberikan informasi yang berguna bagi model. Kemudian saya mengidentifikasi fitur-fitur yang bersifat kategorikal, yaitu fitur yang bertipe objek. Beberapa contohnya adalah make, field type, dan body style. Fitur-fitur ini perlu diperlakukan secara khusus karena belum berbentuk angka. Agar fitur kategorikal dapat digunakan dalam model regresi, saya mengonversinya ke bentuk numerik menggunakan metode label encoding. Dengan begitu, semua data sudah dalam format yang dapat diproses oleh algoritma regresi linear. Setelah semua data siap, saya melakukan analisis korelasi untuk melihat hubungan antar fitur. Saya menggunakan heatmap di sini. Heatmap ini untuk menampilkan korelasi dalam bentuk visual, sehingga dapat diketahui fitur mana saja yang memiliki hubungan kuat dengan harga mobil. Selanjutnya, saya membagi dataset menjadi dua, yaitu membagi dataset untuk 80% training dan 20% untuk testing. Fitur input atau X diambil dari semua kolom kecuali harga, sedangkan kolom harga dijadikan target atau Y. Dengan data yang sudah siap, saya membuat model regresi linear menggunakan library sklearn. Model ini kemudian saya latih menggunakan data training, dan setelah itu diuji menggunakan data testing untuk melihat performanya. Untuk mengevaluasi seberapa baik model yang saya buat, saya menggunakan 3 metrik evaluasi utama, yaitu MSE, RMSE, dan R-Quadrat. MSE atau Mean Squared Error itu artinya bertujuan untuk mengukur rata-rata kesalahan kuadrat dari prediksi. Kemudian RMSE itu untuk sebagai akar dari MSE agar lebih mudah dipahami. Dan yang terakhir R-Quadrat itu untuk melihat seberapa besar variasi harga mobil yang bisa dijelaskan oleh model. Dari hasil evaluasi, diperoleh nilai MSE, RMSE, dan R-Quadrat yang menunjukkan tingkat akurasi model. Nilai R-Quadrat yang mendekati angka 1 menandakan bahwa model cukup mampu memprediksi harga mobil dengan baik. Model regresi linear menghasilkan sebuah persamaan prediksi harga mobil yang bentuknya price itu sama dengan B0 plus B1 kali fitur 1 plus B2 kali fitur 2 sampai Bn. Dalam hasil output model, kita dapat melihat nilai intercept serta koefisien untuk masing-masing fitur B1, B2, dan seterusnya yang menggambarkan seberapa besar pengaruh fitur tersebut terhadap harga. Berikut ini adalah hasil outputnya, Pak. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil di sini adalah dataset telah berhasil dibersihkan dan diolah secara sistematis.
Kemudian regresi linear ini terbukti mampu digunakan untuk memperkirakan harga mobil berdasarkan spesifikasi teknis dan dimensi kendaraan. Kemudian, evaluasi model memberikan gambaran kuantitatif mengenai kinerja prediksi. Dan yang terakhir, persamaan regresi yang terbentuk dapat langsung digunakan untuk mengestimasi harga mobil baru berdasarkan fitur-fiturnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.